Halo semuanya, perkenalkan nama saya Serly Septiaryani dari jurusan Manajemen Perbanas Institut. Ingin menjelaskan mengenai sistem karir pekerja. Sistem karir adalah suatu sistem kepegawaian di mana untuk pengangkatan didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan dalam pengembangannya lebih lanjut, masa kerja, pengalaman, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat objektif lainnya juga turut menentukan. Dalam sistem karir, seseorang dapat naik pangkat dan jabatan berdasarkan masa kerja, tentu dengan memperhatikan prestasi kerja. Integrating Succession Planning and Career Planning. Untuk tetap bertahan atau menjadi bersaing, semua organisasi harus menyesuaikan elemen-elemen program manajemen talenta mereka dengan berbagai kekuatan yang terus-menerus mengganggu lingkungan bisnis mereka. Elemen-elemen dari program-program ini disebut sebagai perencanaan suksesi, pengembangan kepemimpinan, perencanaan tenaga kerja, manajemen talenta, atau perencanaan karir. Dampak pada program manajemen talenta. Yang pertama yaitu perilaku baru. Dengan penggunaan media sosial dan kemajuan teknologi, pelanggan terhubung secara langsung dengan perusahaan. Organisasi secara terus-menerus dinilai dan berdasarkan layanan pelanggan. Yang kedua, teknologi. Teknologi mengubah tempat kerja menjadi lebih kolaboratif. Yang ketiga, tenaga kerja multigenerasi. Perusahaan yang berurusan dengan karyawan dari berbagai generasi menghadapi tantangan khusus sebagai akibat berlangsungnya. Yang keempat, mobilitas. Dengan adanya smartphone dan tablet modern, membawa banyak peralatan kemana-mana tidak lagi menjadi masalah. Teknologi seluler memungkinkan karyawan untuk menggunakan data dan sumber daya perusahaan tanpa terikat pada satu lokasi. Karyawan bisa membawa kantor mereka saat bekerja di lapangan, membuat mereka tetap terhubung sekaligus meningkatkan produktivitas. Yang kelima, globalisasi. Karena semakin banyak perusahaan yang memiliki akses ke perusahaan luar negeri yang menawarkan outsourcing, upah telah berubah bagi banyak karyawan. Tantangan dalam perencanaan suksesi. Yang pertama, ketergantungan pada individu tertentu. Banyak organisasi menghadapi masalah ketergantungan pada individu tertentu seperti pemimpin kunci atau eksekutif senior. Jika mereka tiba-tiba meninggalkan organisasi, ini menjadi krisis. Solusinya, diversifikasi talenta dan peran kunci sehingga ada lebih dari satu kandidat yang siap untuk menggantikan posisi tersebut. Fokus pada pengembangan tim yang kuat di berbagai tingkatan organisasi. Yang kedua, kurangnya pengembangan kepemimpinan. Salah satu tantangan besar adalah kurangnya investasi dalam pengembangan kepemimpinan. Ini bisa menyebabkan kekurangan calon-calon potensial. Solusinya, organisasi harus memiliki program pengembangan kepemimpinan yang terstruktur dan berkelanjutan. Ini bisa mencakup pelatihan, mentoring, dan pengalaman tangan pertama dalam memimpin. Yang ketiga, ketidakpastian dan perubahan cepat. Bisnis beroperasi dalam lingkungan yang cepat berubah, dan terkadang perencanaan suksesi bisa ketinggalan zaman jika tidak beradaptasi dengan cepat. Solusinya, perencanaan suksesi harus dinilai dan diperbarui secara berkala sesuai dengan perubahan dalam organisasi dan lingkungan bisnis. Fleksibilitas dalam strategi suksesi adalah kuncinya. Yang keempat, ketidakcocokan kandidat dengan persyaratan posisi. Terkadang calon-calon yang dipersiapkan tidak sepenuhnya cocok dengan persyaratan posisi kunci. Solusinya, melakukan penilaian yang lebih cermat terhadap kualifikasi keterampilan dan karakteristik yang diperlukan untuk posisi tersebut. Ini memungkinkan organisasi untuk lebih baik mengarahkan pengembangan calon-calon. Yang kelima, ketidaksetujuan dari pemegang posisi kunci yang sedang pensiun. Pemegang posisi kunci yang akan pensiun mungkin memiliki preferensi atau ekspektasi yang berbeda tentang pergantian mereka. Solusinya, komunikasi terbuka dan pemahaman bersama antara pemegang posisi kunci yang akan pensiun, manajemen, dan calon suksesor adalah penting. Ini dapat membantu menghindari konflik dan ketidakpastian. Yang keenam, ketidakstabilan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi atau perubahan dalam kondisi pasar dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk melaksanakan rencana suksesi. Solusinya, organisasi harus memiliki rencana cadangan atau strategi fleksibel yang dapat diaktifkan dalam situasi ekonomi yang sulit. Ini dapat mencakup pemangkasan biaya atau penundaan promosi. Yang ketujuh, kurangnya keterlibatan pemimpin senior. Terkadang pemimpin senior tidak cukup terlibat dalam proses perencanaan suksesi, sehingga sulit untuk memastikan dukungan dan komitmen mereka.
Solusinya, pemimpin senior harus diberi insentif untuk terlibat aktif dalam perencanaan suksesi. Ini bisa melalui pengukuran kinerja mereka dalam mendukung perkembangan calon-calon suksesor. Perencanaan suksesi CEO sebuah proses untuk memimpin transisi manajemen yang efektif. CEO adalah model peran tingkat tertinggi dalam organisasi mereka. Selama siklus hidup karir mereka merupakan simbol dari merek perusahaan positif yang mereka bantu ciptakan. Oleh karena itu, ketika mereka mendekati akhir karirnya, penting bagi mereka untuk mengarahkan proses suksesi dengan cara yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri, penerus mereka, dan organisasi mereka. 4 langkah dasar dalam transisi CEO yang sukses. Yang pertama, mempersiapkan transisi. Transisi merupakan sebuah tantangan dan hanya sedikit pemimpin yang menyadari betapa sulitnya hal ini. Jika CEO telah melakukan tugasnya dengan baik dalam mengemban tongkat estafet kepemimpinan, organisasi mungkin akan bertahan lama setelah dia pergi. Umur panjang ini sangat bergantung pada keberhasilan peralihan tongkat estafet kepemimpinan antara CEO dan penerusnya. Kedua pemimpin harus siap menghadapi hal ini atau organisasi akan menderita. Yang kedua, pilih penerusnya. Salah satu pencapaian terpenting yang dapat dicapai oleh setiap CEO, pengembangan seseorang penerus yang hebat. Dimulai dengan sebuah keputusan penting, apakah penerus harus dipilih dari dalam atau luar organisasi. Memperkerjakan dari luar bisa sangat mahal, terutama jika CEO baru gagal. CEO yang mengembangkan penerus internal dapat lebih yakin bahwa penerus tersebut akan meneruskan visi perusahaan mereka dengan perspektif baru karena mereka mungkin telah menghabiskan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk memahami dan bekerja sesuai dengan visi kepemimpinan saat ini. Yang ketiga, lebih latih penerusnya. Pelatih penerus ketika proses suksesi memerlukan pembina eksternal, maka CEO harus dilibatkan untuk memastikan bahwa proses pembinaan berhasil. Yang keempat, berikan tongkat estafet. Berikan tongkat estafet ketika penerusnya siap untuk mengambil peran CEO. CEO akhirnya harus pergi. CEO mungkin tergoda untuk tetap menjadi dewan direksi atau dalam kapasitas lain. Sebaiknya, CEO pergi saja jika penerusnya akan sukses. Hal ini yang dapat dilakukan CEO adalah menunjukkan integritas dengan melakukan segala kemungkinan untuk memastikan kesuksesan CEO berikutnya. Berikut merupakan contoh perusahaan pada PT Pegadaian Area Bandung 1. Perubahan era globalisasi dan teknologi yang semakin berkembang membuat perusahaan harus terus dapat bertahan. Selain dapat bertahan, perusahaan juga harus dengan senantiasa berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dengan faktor penting yang membawa adalah sumber daya manusia atau karyawannya. Dengan adanya peningkatan kinerja karyawan, maka akan meningkat pula kinerja perusahaannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu faktor pendukungnya yaitu dengan menerapkan budaya organisasi yang teratur. Selain itu, untuk dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya, perusahaan dapat mengoptimalkan kesempatan untuk karyawan dapat melakukan pengembangan karirnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.